Ya, Smart Listener kembali lagi di Smart Community masih bersama dengan Isaac, 4 anak-anak muda yang keren-keren yang tergabung dalam lokal project. Ada Adinda, Abel, Lulu dan juga Septian. Untuk Smart Listener yang mau bergabung bersama dengan kami bisa langsung melipir ke YouTube dari Smart FM Makassar, drop komen di bawah ada pertanyaan atau mungkin mau komentar mengenai 4 orang-orang keren nih yang bersama dengan saya di Studio Smart FM. Silakan nanti untuk komentarnya nanti akan saya bacain. Nah, tadi kita udah ngobrol nih apa itu ISEC, kemudian alasan mereka kenapa mereka mau masuk atau tergabung dalam yang namanya lokal project. Nah, ini tadi ada terbagi 2 ya. Mungkin banyak dari kita di sini smart listener, anak-anak muda yang masih bingung nih, apa aja sih itu perbedaannya dari Island dan juga Generation. Coba dijelasin. Oh, oke. Jadi itu perbedaannya tadi yang saya sebut. Kalau di Island itu sesuai. Ngapain aja tuh di Island gitu? Oh ya, di Island itu kita pertama itu ada kegiatan di 2 minggu, kan kegiatannya ini hybrid. Dia 2 minggu online, 2 minggu offline. Nah, di 2 minggu online ini kita kayak dibekali materi dulu. Ada materi tentang bullying, kan ini Island itu berfokus tentang sex education dan bullying. Oke, wah bagus banget ya. Kita diantar dulu terkait materi itu, bagaimana kayak bullying, apa dampaknya, bagaimana itu sex education, apa-apa saja macam-macamnya. Terus 2 minggu selanjutnya itu kita langsung ke school roadshow. Begitu juga kayak Generation. Kalau Generation dia lebih ke lingkungan, terus tentang bagaimana kayak manfaatkan barang-barang daur ulang ya. Oke. Mungkin aku tambahin Boleh, tentang boleh. Generation ya. Jadi untuk aktivitasnya sih mungkin sama sih untuk timelinenya. Jadi untuk week pertama sama second week itu kita diberikan terkait materi-materi yang berkaitan dengan isu SDGs yang dibawa masing-masing. Kalau untuk Generation sendiri tadi yang dibahas sama Septian itu SDGs 12 itu tentang jadi gimana kita itu mempunyai tanggung jawab terhadap konsumsi dan produksi. Jadi ternyata konsumsi dan produksi itu sangat berpengaruh terhadap kondisi sampah yang ada. Nah, jadi di situ itu SDGs yang kami giring. Terus sama kayak iLearn juga kami pas yang weeknya ketiganya kami juga school roadshow. Jadi kami pergi ke sekolah-sekolah yang ada itu mostly elementary school ya, SD. Jadi di SD itu kami ngeedukasi terkait ternyata sampah itu penting untuk dikelola loh, karena sampah itu dampaknya ternyata sangat buruk banget bagi dunia. Jadi adik-adik sekalian kalian tuh harus ngerti tentang gimana caranya mengelola sampah. Nah, terus udah sampai situ terus kami week keempat itu final project. Jadi sama-sama semuanya dari grup-grup yang ada kita ke satu sekolah, terus kita bareng-bareng ngeedukasi, main games juga. Terus akhirnya kami membuat produk recycle, yaitu barang-barang bekas dijadiin barang baru yang bisa bermanfaat. Jadi jadi itu eco friendly lah. Jadi bagus. Jadi kayak kalau Island itu lebih ke bullying ya. Memberikan edukasi juga bahwa tidak boleh ada bullying, itu partnya. Kalau Generation ini lebih ke bagaimana mendaur ulang sampah, mengelola ya. sampah, mengelola sampah. Jadi memang 2 bidang yang sangat berbeda. Kalau tadi aktivitasnya bahkan sampai ke sekolah-sekolah, iya, ke sekolah-sekolah. memberikan edukasi kepada adik-adik bahwa jangan selalu pakai plastik ya, itu bener banget, itu iya. bisa bikin sampah, itu susah didaur ulang, tidak boleh digunakan. Terus kalau untuk Island sendiri aktivitinya apa tuh? Kalau Generation kan dia ke sekolah-sekolah dasar. Kalau Island itu ke sekolah menengah atas, SMA. Kami ke SMA 21 Makassar, SMA 5 sama SMA 17 untuk final projectnya. Oke, ngapain aja tuh di sana? Di sana itu kayak kami itu kayak kasih materi ke mereka, terus dibagi-bagi dalam grup. Saya sendiri grup 6 dibagi. Terus kami mengajar di sana kayak terkait bullying, tentang sex education. Nah, dan di situ kita lihat bagaimana responnya dari adik-adik SMA. Dia bilang ternyata responnya baik, sempat mengisi kuesioner juga, dia memberikan feedback ke kami dan
menurut mereka juga memang terkait sex education dan bullying itu memang perlu dan bullying itu perlu dihentikan kan, karena kita tahu kalau masa-masa SMA itu masa-masa yang rawan akan Iya. bullying. Itu adalah masa-masa pencarian jati diri ya, betul. pembuktian diri bahwa hey adik kelas saya hebat ya atau dan lain sebagainya. Tapi pernah nemuin kasus nggak, kasus bullying selama memberi edukasi ke adik-adik sekolah itu pernah nemu case nggak kasus bullying di sana? Pernah. Apa tuh? Seperti apa? Jadi pas kita lagi advocate tuh, lagi menjalankan advocate itu ada yang kayak mungkin mereka merasa jagoan gitu, jadi mereka kayak ngata-ngatain si partisipan kita itu. Oh oke. Iya, jadi aku emang lihat secara langsung sih, kayak ternyata emang kalau di sekolah itu butuh banget diadvokasi masalah bullying dan sexual education juga, karena as we know juga anak-anak SMA itu banyak kan yang terjadi mungkin child marriage, married by accident. Jadi I think it's very important sih. Oke. Pernah dapat bullying juga nggak di sekolah ada di sini? Pernah ya? Kayaknya pernah deh ini. Kalau Ya. aku sih alhamdulillah ya, puji Tuhan gak pernah. Oh nggak sih, pernah ya. Oke. Jadi siapa tahu pernah bullying ya. Jadi sampai saya dulu begitu ya di sekolah saya cupu, terus saya dibully gitu ya. Nemuin kasus seperti itu. Terus dari teman-teman sendiri ada pendampingan nggak kalau anak-anak bullying gitu di lokal project ini? Enggak ada. Lebih ke pemberian materi saja sih. Materi aja Kayak ya. Biar lebih paham itu bullying begini dan sex education itu begini sangat penting. Gitu. Oke, berarti emang isu-isu seperti itu memang sangat penting sekali. Nah, ini saya ada pertanyaan nih, seberapa penting sih sebenarnya isu yang diangkat dalam acara ini menurut kalian? Kenapa bisa tertarik fokus dengan SDGs yang diangkat? Mungkin aku jelasin dari Green Generation sendiri ya. Boleh. Kalau dari Green Generation sendiri kan ini sebenarnya ambilnya SDGs 12 ya. Sederhananya mengenai waste management seperti yang Abel sudah jelaskan tadi. Karena di Makassar sendiri bisa kita tahu kalau TPA Antang itu sudah sangat menumpuk dan Iya, bahkan betul. kita kalau masuk ke daerah Antang itu sudah terciumi baunya padahal masih jauh dari TPA-nya, dan Betul. beberapa kali juga kebakaran sendiri karena masalah penumpukan itu, dan beberapa organisasi-organisasi lain juga yang ada di dunia kan sudah istilahnya Indonesia itu sudah darurat sampah karena sudah termasuk dalam 3 besar termasuk negara produksi sampah terbanyak begitu. Makanya itu menurutku sendiri isu ini sangat-sangat penting untuk orang-orang masyarakat sekitar itu untuk aware. Sesederhana mungkin kalau kita keluar bawa botol sendiri atau bawa tote bag sendiri ketika belanja, karena memang sangat penting dan itu juga yang memicu seringnya terjadi banjir karena sudah banyak penumpukan sampah, bukan cuma di TPA Antang saja, di berbagai TPA di kota-kota lain juga sudah sangat parah begitu. Jadi ya hopefully sih dengan ada kegiatan ini teman-teman project itu mulai menginspirasi orang lain untuk lebih mengatur waste manajemennya. Oke, betul ya. Karena saya setuju sih sebenarnya, karena jangankan sampah di TPA gitu ya. Ini kan banyak juga sampah yang berserakan di laut. Itu dimakan sama ikan gitu kan. Ada ikan yang kemudian mati mengambang pas dibuka. Banyak boleh ku tambahin dikit? Banyak sampah. Boleh. Seperti kakaknya tadi bilang masalah banyak ikan yang mati. Nah, itu kan sebenarnya perputaran ekosistem yang dimana sudah kemarin sempat dapat materi kalau ternyata sudah ada sekitar 2% di kotoran atau feses manusia itu sudah ditemukan plastik. Karena kan kita konsumsi ikan. Nah, bisa jadi ikan-ikan itu makan plastik yang mikro ukurannya, dan tanpa sadar kita juga konsumsi, dan itu sangat berbahaya. Bahkan di rahim perempuan saja sudah ditemukan beberapa plastik begitu konsumsi. Ya, mikroplastik yang sangat kecil. Jadi emang nggak bisa kelihatan dari. Jadi mikroplastik itu emang nggak bisa kelihatan dari mata. Jadi pakai mikroskop. Jadi karena saking kecilnya plastik tersebut, karena sudah misalnya dimakan ikan, terus ternyata di dagingnya ada ditemukan plastik itu, terus kita makan. Nah, akhirnya jadi sebenarnya di kita sendiri juga ini udah ada plastik. So that's why
waste management itu sangat penting. Jadi kita harus betul-betul kadang sih kita emang berpikir aduh apa sih susah banget bawa tote bag sendiri Iya, betul. atau apa Bawa kalau tumbler gitu, bawa tumbler sendiri. sendiri ya kan. Tapi sebenarnya itu adalah langkah-langkah kecil untuk menyelamatkan dunia kita karena dunia kita guys, smart listener yang ada di rumah itu sekarang nggak baik-baik loh. Jadi gimana cara kita buat menyelamatkan dunia kita, bumi kita kan bumi kita cuma satu, ya dengan melakukan 3R itu reuse, reduce, sama recycle. Jadi kita bisa kalau reuse itu menggunakan kembali, misalnya bisa digunakan kembali barang-barang misalnya seperti misalnya ada kardus bisa dipakai kembali. Terus kalau reduce itu mengurangi. Nah, salah satu caranya itu membawa tote bag kalau misalnya mau belanja ke Indomaret atau ke supermarket. Jadi kita kan bisa mengurangi menggunakan kantong plastik. Terus yang terakhir itu recycle seperti membuat barang-barang baru dari barang-barang bekas. Misalnya kemarin itu pas local project aku sama grup 5 Heaven Key itu kemarin ngebuat tempat gantungan dari kardu. Gantungan hidup ya? Enggak ya? Gantungan barang, Gantungan barang. Iya. Saya pikir bikin gantungan hidup ya, bukan? Ya, jadi kami tuh kemarin ngebuat gantungan dari koran dan dari kardus. Jadi kardus terus ditempel koran terus pakai kain bekas ditempel. Nah, jadi bisa kain perca. Jadi bisa ditaruh di dinding-dinding gitu, bisa ditaruh barang-barang dan estetik kok. Jadi buat kalian yang mungkin merasa kalau misalnya barang recycle pasti nggak estetik, enggak. Pasti irantasa kide. Pasti bahasa Makassarnya irantasa banget. Jadi enggak guys. Jadi malah kalian bisa ngebuat hal yang estetik dari sampah loh. Betul. Dan sekarang juga udah banyak loh ya teman-teman kita mungkin yang lain komunitas-komunitas lain yang sampah plastik dibikin jadi tas. Iya benar banget. Dibikin jadi gelas-gelas. Itu sudah banyak sekali gerakan seperti itu dan ini memang salah satu bagus banget ya untuk edukasi teman-teman yang lain, anak-anak apalagi dimulai dari kecil karena edukasinya dari anak-anak ya. Dari anak SD. Anak SD itu harus diajarin emang ya bahwa tempat air minum dari rumah, nggak boleh belanja sembarangan, itu plastiknya dibuangnya diajarin gitu. Harus dimulai seperti itu. Jadi bagus sekali memang kalau anak-anak muda itu lebih memperhatikan lingkungan, bukan hanya bukan hanya sekedar tampil-tampilan aja gaya-gayaan seperti itu. Ini adalah komunitas yang membawa manfaat sangat bagus sekali. Boleh nanti kapan-kapan dibawa hasil ininya ya? Iya boleh. Nanti diupload di Instagram kok. Ada juga nggak sih kalau setelah pembuatan hasil-hasil seperti itu dijual kembali? Kalau dari project ini sendiri sih nggak ada ya, karena kan non profit. Ya cuman dibantu ajarin aja. Tapi mungkin dari komunitas-komunitas luar sana mungkin beberapa, karena sebenarnya mendaur ulang juga itu bisa menghasilkan dari segi ekonomi ya, bisa menghasilkan lumayan pundi-pundi ya. Betul. Kalau misalnya dikelola dengan baik, karena sesederhana kertas bekas pun yang seperti kakak pakai itu bisa dibuat jadi kertas baru lagi. Iya yang lebih benar-benar estetik, karena kemarin ada salah satu tim yang seperti itu, atau kayak kayak dibikin jadi bubur, terus dikasih tipis lagi, dikeringkan. Itu makan waktu ya Besti ya, tapi betul. Dan ya betul, nilai jualnya kan itu sama nilai jualnya mungkin kreativitas ya. Benar. Karena kan kreativitas tidak ada harganya. Nah itu tadi ini mengenai sampah-sampah ya. Kalau di Island sendiri kenapa menganggap bahwa isu bullying dan juga sex education ini isu yang sangat penting sekali gitu untuk kalian bahas atau kalian jadikan ini harus saya berikan edukasi kepada teman-teman. Karena we all know kan kalau sex violence sama bullying itu banyak banget terjadi. Kayak it's literally happen everywhere. Kayak di semua tempat itu terjadi gitu loh. Dan gimana senioritas juga terjadi, itu kan part of bullying juga ya. Gimana married by accident itu banyak banget di pemuda-pemudi Indonesia. Abortion, homophobic itu termasuk bullying dan sexual education juga. And then menurut aku it's very bagus banget kalau kita spread awareness mengenai hal tersebut, karena
isu-isu tersebut itu merugikan ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi dengan kita advokasi masalah-masalah tersebut, kita berharap isu-isu tersebut itu bisa slowly decreasing. Jadi perlahan-lahan mulai menurun gitu rasionya. Oke, ya sih saya juga harapannya begitu ya. Mudah-mudahan gak ada bully-bully lagi ya. Kecuali pundi-pundi bully-bully ya itu dia. Ala-ala pundi-pundi ya. Oke baik, kita akan ngobrol sebenarnya apa aja sih yang mereka dapatkan selama bergabung dalam lokal project ini. Akan mereka bagikan bersama dengan seluruh smart listener sesaat lagi. Kami akan segera kembali.